Saudara-saudari calon katekumen yang saya kasihi, pada pertemuan kali ini perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Bartolomeus Purnomo atau biasa dipanggil Purnomo. Saya koordinator tim kerja katekese Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Purwokerto. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk berbicara berkaitan dengan keinginan saudara-saudari untuk menjadi Katolik. Keinginan seseorang menjadi Katolik haruslah merupakan suatu keputusan yang bebas. Dalam memilih suatu agama, tak seorang pun mau dipaksa atau ditekan dari luar. Sebab kita hanya dapat memeluk suatu agama dengan sungguh-sungguh kalau agama itu kita yakini. Padahal suatu keyakinan tidak mungkin dipaksakan. Suatu keyakinan timbul dalam hati kita kalau kita mendengar dan mengalami hal-hal tertentu, lalu sampai pada kesimpulan bahwa hal itu baik dan benar. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa agama atau iman Katolik itu baik dan benar, maka diperlukan usaha untuk memahami dan menghayati atau mengaplikasikan, mempraktekkan pokok-pokok iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Usaha untuk memahami dan menghayati pokok-pokok ajaran iman Katolik dilakukan melalui pertemuan-pertemuan pendampingan dan latihan-latihan pembiasaan. Pertemuan pendampingan dan pelatihan-pelatihan ini juga mengandaikan suatu kebebasan. Kita tidak dipaksa untuk menerima begitu saja segala sesuatu yang disajikan atau dilatihkan. Kita boleh bertanya kalau ada hal-hal yang kurang terang atau kurang meyakinkan. Melalui pertemuan-pertemuan pendampingan dan pelatihan-pelatihan, diharapkan kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa iman Katolik adalah iman yang baik dan benar. Walau tidak ada paksaan dari luar dan kita akan menjadi orang Katolik dengan sukarela, namun masih perlu juga kita memeriksa hati kita sendiri. Apakah alasan yang mendorong aku sehingga ingin menjadi orang Katolik? Tidak semua orang mempunyai alasan yang sama. Mungkin juga alasannya bukan hanya satu. Mungkin ada satu atau dua, atau tiga, atau bahkan lebih. Alasan-alasan kita lama-kelamaan harus dimurnikan, sehingga sungguh menjadi alasan iman. Karena mungkin saja alasannya bukan karena alasan iman. Kalau sekarang alasan kita mungkin masih lemah atau kabur, maka boleh diharapkan bahwa selama masa persiapan ini iman kita akan menjadi semakin teguh dan sadar. Agar menjadi alasan iman, maka perlu proses, butuh waktu, butuh pemahaman atau pengetahuan dan latihan-latihan pembiasaan untuk dapat menghayati iman Katolik. Oleh karena itu, dalam pertemuan-pertemuan pendampingan kita akan berusaha mendalami dan menghayati atau menerapkan dalam hidup pokok-pokok ajaran iman Katolik secara bertahap. Melalui pendalaman-pendalaman dan pelatihan-pelatihan secara bertahap, diharapkan alasan seseorang menjadi Katolik akhirnya menjadi alasan iman. Maka ada sekurang-kurangnya 3 usaha yang bisa kita lakukan untuk memurnikan alasan kita menjadi Katolik sehingga menjadi alasan iman. Yang pertama, kita perlu mengikuti proses inisiasi Kristen Katolik atau proses untuk mengantar seseorang bergabung ke dalam komunitas gereja Katolik yang terdiri dari 4 masa dan 3 tahap. Yang kedua, kita perlu mempelajari, mengetahui, memahami dan menghayati apa yang diimani oleh gereja, apa yang diimani oleh orang-orang Katolik. Kita perlu mempelajari pokok-pokok iman Katolik. Dan yang ketiga,
kita perlu membiasakan diri mengikuti kebiasaan-kebiasaan Katolik. Dalam pertemuan-pertemuan berikut, saya akan menjelaskan tentang ketiga usaha tersebut. Demikian pertemuan pendahuluan ini saya cukupkan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.